Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai momentum dan juga impuls. Momentum merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengukur benda yang bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak, maka benda tersebut akan memiliki sebuah momentum. Momentum juga termasuk besaran vektor yang dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V. Maksudnya besaran vektor di sini, suatu benda yang bergerak itu mempunyai momentum yang searah dengan kecepatannya. Saat benda bergerak, benda tersebut akan memiliki momentum yang searah dengan kecepatannya. Besar momentum suatu benda akan dipengaruhi oleh kecepatan benda dan juga besar masanya. Jika semakin besar kecepatan dan massa benda, maka akan semakin besar momentum benda tersebut. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata dan juga selang waktu singkat atau delta T selama gaya impulsif bekerja. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan gaya impuls F. Impuls dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali delta T, atau impuls merupakan delta P atau perubahan momentum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbukan. Peristiwa terjadinya tumbukan akan selalu melibatkan dua buah benda yang saling bertumbukan. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan yang terjadi dengan energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap, dan pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan energi. Jadi energi kinetik saat tumbukan lenting sempurna itu energinya tetap dan tidak berubah menjadi bentuk energi lainnya. Contoh peristiwa tumbukan lenting sempurna adalah pada bola biliar. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah ketika terjadi pengurangan energi kinetik sistem, karena sebagian energi kinetik dari benda berubah menjadi bentuk energi lainnya, semisal kalor dan sebagainya. Dan pada tumbukan lenting sebagian itu tidak berlaku hukum kekekalan energi. Tumbukan lenting sebagian sendiri itu tergantung kepada koefisien restitusi. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali adalah peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir dari proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel atau bergabung, sehingga kedua benda dapat dianggap sebagai satu benda, dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Contoh dari tumbukan tidak lenting sama sekali adalah penembakan pada bandul balistik. Jadi pada tumbukan tidak lenting sama sekali, itu kecepatan setelah tumbukan terjadi, kecepatan dari benda yang pertama dan juga benda yang kedua itu adalah sama. Dari materi yang telah disampaikan, selanjutnya adalah contoh soal. Semisal sebuah benda jatuh ke lantai dengan kecepatan 10 meter per second, kemudian dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per second. Jika massa benda adalah 0,8 kg dan lama peristiwa tumbukan antara benda dan lantai adalah 0,2 second, tentukan A. Impuls yang dilakukan oleh lantai pada benda. B. Gaya yang dilakukan lantai pada benda. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu V1 sama dengan 10 meter per second, V2 8 meter per second, M sama dengan 0,8 kg, delta T sama dengan 0,2 second.
Yang ditanyakan yang A adalah impuls dan yang B adalah gaya yang dilakukan lantai pada benda. Ingat, impuls merupakan perubahan dari momentum. Jadi I sama dengan delta P. Momentum sendiri kan rumusnya M dikali V. Jadi M dikali V2 min M dikali V1. Kita masukkan M dan V-nya. Ini sudah saya langsung saja, ini sudah saya hitung dan hasilnya ketemu 8 dan juga min 6,4. Kita kurangkan dan hasilnya adalah min 14,4. Mungkin sudah cukup jelas untuk yang A. Untuk yang B, kita cari gaya yang dilakukan lantai kepada benda atau F dari lantai. Gaya sendiri itu merupakan perubahan momentum dibagi dengan selang waktu. Tadi perubahan momentumnya sudah kita dapat, yaitu min 14,4 dan selang waktunya adalah 0,2 second. Langsung saja kita masukkan, ini min 14,4 dibagi 0,2. Hasilnya adalah min 7,2. Mungkin juga cukup jelas untuk yang B. Yang selanjutnya adalah latihan soal. Ini bisa kalian jadikan latihan di rumah untuk menambah pemahaman kalian mengenai impuls dan juga momentum. Ini sudah saya siapkan 3 soal yang insya Allah hot banget. Oke, sekian materi dari saya mengenai impuls dan juga momentum. Mungkin apabila kalian kurang jelas bisa diulang-ulang kembali videonya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.